Oh, Mas Helmi, apa kabar? Baik, Diam, baik, Mas, Pak. diam dulu. Mas, diam dulu, Ya, Mas, siap. diam dulu. Cari, Nah, cari, cari tempat dulu, Pak. ya, tempat, tempat. Ya, cari Ya, tempat. cari tempat duduk dulu. Monggo, monggo. Wah, ini Mas Helmi ada di ujung Pulau Jawa. Saya di Jakarta, di Jawa sebelah barat. Ini Mas Helmi adanya di Jawa sebelah timur. Paling Siap. paling pol di Banyuwangi. Mas, ini Ya, apa namanya? ini Pantai Bum, Pak. Nggak Ini dapat kedengeran, Mas. tempat duduk. Ya, ya. Ayo. Nah. Aduh, ada orang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo. Baru di Nah, di situ. depan situ. Depan situ tuh, di Nah, depan situ. Iya, situ, situ. Ya. oke. Oke. Nah, Halo. ya, Mas. Mas Ya, Pak. Helmi, iya, Siap. ini pantai apa namanya? Namanya Pantai Bum. Pantai Bum. Bum. Kenapa namanya? Betul. Kenapa namanya Bum? Kurang tahu, Pak. Iya, nggak tahu. Oke, Kenapa oke. bisa jadi Iya, itu di depan yang ada merah-merah itu apa namanya? payung Nah, pantai? payung pantai ini bukan di Pantai Merah. Bukan, Pak. Payungnya sama warna merah. Oh, sama. Itu gunung sebelah kiri apa? Gunung apa? Ya, Ya. Selat Bali. Oh, itu Selat Bali. Iya, Oh, betul. keren, keren, keren. Mas, ini Ya, dulu tempat saya waktu ke sini. Saya pernah dibawa ke sini belum? kayaknya pernah. Ini yang pantai terdekat dengan kota itu, Pak. Yang Oh paling iya, dekat. sudah. Yang ada sayap Iya. burung itu. Di- Saya burung. Ini penyu, Pak. Oh iya, iya Penyu. benar. Ada saya bulu di sebelah situ. Sebelah situ sebelah ya. sana itu, Pak. Ya, 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 Oh, betul, betul. oke, oke, oke. Ya, Bapak pernah foto di situ ya. Iya, iya. Oke, Mas Helmi, ceritain Ya, dong bagaimana ya. nih kemarin Pak D katanya datang ke sana. Oh iya, Pak Jokowi. Ya, ninjau kesiapan Banyuwangi, Pak. Katanya sih waktu Hmm, konferensi presnya ini dinilai paling siap wilayahnya hmm. untuk hotel, destinasi dan lain-lain. Tinggal nunggu waktu yang tepat bukanya. Tapi ini Nah, Pantai Bum karena dikelola oleh Pelindo 3 ini udah mulai buka. Salah satu oh, yang sudah mulai buka. Yang ada logo Banyuwanginya di mana? Logo Banyuwanginya di mana ya? Ada Maksudnya ada tulisan Banyuwangi, bukan di Pantai Bum gimana ya? di sini? Oh, di depan kayaknya, Pak. Oh, di depan. Oke, oke. Iya, Kita makanya. kita jalan ke arah sayap burung nggak burung itu bisa jauh nggak? Bisa ke arah sayapnya Iya. lumayan jauh. Coba saya ke situ, Pak. Oh, ya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tapi bagus ya, ini orang-orang physical distancing ini. Iya, Kelihatan mereka betul. tidak kumpul-kumpul gitu. Maksudnya Iya, kumpul-kumpul pisah jauh-jauh begitu ya. Bagus, betul, bagus. betul. Dan Iya. memang areanya juga luas, Pak. Ini banyak Hmm, yang sepedaan. iya. Mas tadi lihat di Ya, pintu masuk ini kan ada juga food courtnya ya. iya betul di sebelah situ ada beberapa food court. Tapi Oke, yang tapi paling ini di sini. Di situ, oke, Pak, di food bawah pohon courtnya itu nggak penuh orang kan? nggak kelihatan. Iya, Nggak, nggak jubel-jubel ya. malah terkesan kosong, Pak. Ini baru kemarin apa baru minggu ini bukanya Oh, di oke, oke. Pantai Bum. Jadi belum banyak yang tahu sih, Pak. Tapi Iya, lumayan dah hari ini. Main iya. banyak juga. Bagaimana persiapan
persiapan Banyuwangi menghadapi dibukanya Banyuwangi untuk terima turis? Kalau turis masih belum tahu, Pak. Karena penerbangan yang Iya, internasional juga belum. Tapi paling yang masih konsumen lokal. iya. Cuman ya itu kereta sama pesawat kan masih harus rapid test sama swab itu. Rapid test masih. Iya, iya, betul, betul. Nah, maksud saya dari pemerintah Banyuwanginya sendiri kan ada apa namanya sertifikasi ya. Ya betul. Ini udah lagi diproses sih Pak. Baru sebagian kecil yang utamanya destinasi yang mulai disertifikasi dan simulasi. Kemudian sama hotel-hotel besar. Hotel besar sama lagi proses untuk driver, travel dan guide. Masih belum sih Pak. Karena masih Iya. kemarin pendataan. Tapi istilahnya kalau misalkan hari ini dibuka ya paling nggak 50% udah siap kayaknya Pak. Oke, oke. Nah, ini. Oke. Mas, berhenti dulu. Ya, stop. Siap. Ambil. Oke, ambil ya ke kanan dikit. Nah, ini saya waktu itu di sini diajak oleh Mas Helmi. Wah, orang tanya bagaimana itu bisa terbang, katanya ada burung, ada sayapnya. Iya, saya bilang iya di Banyuwangi. Iya. Oke, Mas kasih lihat gambar ke kiri, Mas, ke kiri. Ke kiri ke sini. Ya, pelan-pelan. Oke. Ya, balik lagi. Wih, keren. Ini Sekarang pantai yang terdekat dengan kota Pak. Jadi udah banyak ini wisatawan dari Banyuwangi sendiri. Orang-orang yang udah bosan di rumah. iya, di Banyuwangi PSBB sampai kapan? Oh, nggak ada PSBB kita Pak dari awal. Karena jumlah Nggak ada. kasusnya juga sedikit. Bukan Oh. cuma 20 apa 15 kemarin update terakhir. Karena udah Oh. banyak juga. Oke. Mas, duduk di bawahnya itu aja, Mas, di bawahnya sayap, Mas, duduk, ayo. Kalau nggak, Siap. nggak enak. Ya. Ke pantai, kedap ke pantai. Hadap ke pantai. Ya. Nah, oke, monggo silakan. Gue, nah ini, Waduh, udah lama sekali nggak jumpa Pak ya. iya udah lama banget nih. Nah, oke, stop. Oke, Ya. Mas, sekarang hotel di Banyuwangi apa aja yang siap? Hotel-hotel yang besar. Rata-rata hotel yang bintang 3, bintang 4 udah siap sih Pak. Kayak Santika, El Royal, Ilira, Ketapang Indah. Per Juni Aston. kemarin udah Aston juga. Iya. Aston siap. Rata-rata yang bintang 3, bintang 4 udah mulai buka 1 Juni kemarin Pak. Ketika ada wacana new normal, Iya. udah pada siap semua. Oke. Terus kalau yang itu outing, Yang Kampung Using, Desa Using baru minggu lalu Pak dibuka. oke. Resto-resto udah mulai buka. Resto-resto mulai buka. Terus kalau Betul. Pak Iwan, apa kabar tuh? Udah buka, tapi karena Pak Iwan itu menerima rombongan Pak ya jadi hanya menerima ini aja, order grup tour. Kalau untuk orang per orang nggak melayani Pak. Jadi Belum, hanya ya. untuk private Oke. tour. Mas, cerita dong makanan khas Banyuwangi itu apa? Yang sup rujak itu apa namanya? Rujak soto, jadi rujak di mix sama soto. Nah, Kemudian ada tar dulu. Ya. Rujak soto itu maksudnya gimana? Coba dikasih tahu dulu. Iya. Nah, rujaknya itu rujak sayur Pak, yang ada lontongnya sama bumbu kacang.
bukan yang rujak buah. Kemudian dicampur soto, sotonya yang nggak pakai koya itu Pak, ada soto Banyuwangi. Jadi kalau dicampur rasanya nyatu, tapi kalau mungkin dengan soto-soto lain yang bukan yang soto Banyuwangi mungkin akan berbeda rasanya Pak. Oke, nah ini ciri khas ya. Maka Iya betul. kalau ke Banyuwangi mesti coba rujak soto. Oke, Soto, itu satu. betul. Terus, Betul. Ada lagi sego tempong. itu sego tempong. Tempong. Sego, Ya, sego itu apa artinya? tempong itu kayak ditampar-tampar, Pak. Sego, Tempong. Jadi kayak sego sambel gitu, ada intinya di sambelnya sih. Nah, yang membedakan sambel yang di sini sama sambel yang di luaran, misalkan di Surabaya atau di mana itu sambelnya pakai ranti, Pak. Ranti waduh. itu tomat tapi yang bergerigi itu, Pak. Apa ya? Oh, Kayak pancake gitu. Roti bentuk apa namanya tomatnya, bukan yang tomat bulat itu. oke. Makanya bedanya di situ. Oke. Yang lain ada ayam kesrut. Apa Itu tuh? kayak ayam kuahnya itu pakai asem sama belimbing gitu, Pak. Jadi rasanya itu seger, uya asem. Oke. Terus Terus, ada lagi nasi cawuk. Nah, kalau nasi cawuk itu hanya spesial pagi hari, Pak, untuk sarapan. Jadi isinya kayak apa kuah apa namanya sayur sama jagung sama kelapa gitu. oke. Nah, itu ya. Macam betul. Iya, oke. Terus apa lagi? Wah, itu udah kangen, pengen. Aduh, ya, saya ya, saya kepikiran tadi begitu bilang, oke bisa gitu ya. Yang saya kepikiran itu ya, airport-nya aja enak. Jadi kalau iya seger Pak ya. iya, kalau teman-teman pernah ke Banyuwangi, salah satu airport yang nggak pakai AC di Indonesia, Iya, betul, itu betul. airportnya Banyuwangi. Bukannya airportnya itu apa nyaman, airportnya nyaman, nggak panas gitu, dibuat memang sedemikian rupa. Menurut saya arsitekturnya keren, kiri kanannya sapa. Betul, itu yang arsiteknya Andra Martin sih Pak, jadi udah jaminan mutu lah kalau Andra Martin yang desain. Iya. Mas Helmi, ada satu yang saya berkesan ya. Beberapa kali saya ke Banyuwangi, pertama saya mungkin karena saya datang mungkin ke tempat-tempat tertentu di mana mungkin mereka ramah terhadap wisatawan. Tapi setelah saya datang berkali-kali ke mana-mana, ternyata ramah gitu ya. Itu ciri khas orang Osing gitu kan, ciri khas orang Banyuwangi. Iya, kita welcome sih Pak dengan tamu ya, karena juga perbatasan dengan Bali, kita juga ke Bali, orang Bali atau orang luar juga sering ke sini, jadi mungkin udah terbiasa. Karena Kawah Ijen pun itu kan sudah sangat lama terkenalnya. Sebelum Banyuwangi mungkin berkembang, saat saya SD itu udah banyak turis. Jadi mungkin udah culture budaya untuk ramah dan lain-lain itu udah mendarah daging mungkin Pak. Bahkan kalau ada turis itu diminta diajak makan bareng, meskipun ngobrolnya mungkin ngalor ngidul ya. Oke, Mas Helmi, ini cerita tentang Ijen ya. Itu di dunia katanya yang ada Blue Fire itu cuma ada di Banyuwangi dan ada di Iceland. Betul. Adanya di Iceland. Nah, kalau di Banyuwangi saya sudah kurang lebih ngeliat lah itu kayak kompor gas dari jauh ya. Iya, yang biru, betul. Iya, Blue Fire. Saya tapi beberapa kali ke Iceland saya belum pernah lihat. Mas Helmi, ceritain dong tentang Ijen seperti apa. Kita berangkat malam-malam terus ngapain? Ayo. Ya, jadi berangkatnya jam 12 malam dari kota. Jarak dari kota atau hotel kisaran kota itu sekitar 1 jam. Jadi sampai sana jam 1, kemudian beli tiket. Habis beli tiket, naik kira-kira 2-3 jam tergantung orangnya. Jadi mungkin
Ulangi, muter. Ada telepon tadi kayaknya Pak, karena pakai jaringan. Nggak apa-apa. Ya. Diulangi. Jadi berangkat dari kota jam 12 atau sebelumnya, nyampe atas jam 1, nyampe Paltuding atau parkiran itu. Dari parkiran naik ke atas ke bibir kawah itu jam 2 jam sampai 3 jam. Kalau cowok sih rata-rata 2 jam, kalau cewek rata-rata 3 jam. Nah, kalau nyampe atas jam 1 beli tiket, nyampe bibir kawah jam 3 jam 4 subuh. Nah, itu kemudian bisa lihat dari bibir kawah itu udah kelihatan, Pak, tapi kecil. Kalau misalkan mau ingin lebih besar, turun ke bawah kira-kira 45 menit. Cuman ya beresiko. Pertama, jalannya yang cuma satu orang atau satu orang aja, 2 orang salipan. Kemudian juga curam, kemudian ini asapnya. Kalau asapnya pas ke arah pendakian itu lumayan, Pak. Lumayan sesek itu. Cuman asap apa? Asap kawah, asap belerangnya itu, Pak. Belerangnya sulfurnya itu kan ngeluarkan asap. Nah, sulfurnya itulah yang ngeluarin api biru itu, Pak. Jadi yang dari katanya itu kentut gitu. Nah, saya lihat di beberapa website itu katanya yang di Iceland itu bukan kayak yang di Ijen, Pak. Dan itu kayak hanya musim tertentu aja, nggak setiap hari. Kalau di Ijen every time. Pokoknya nggak hujan. Pokoknya nggak kesiram air. Kalau kesiram air. Oke. Terus tadi ada belerang, ada sulfur. Maksudnya apa tuh? Yeah. Kan ada orang yang panggul-panggul begitu. Itu gimana ceritanya? Ya, itu di situ ada pengelola tambangnya namanya PT Saring Rimbi. Nah, itu mereka nambang belerang itu, Pak. Jadi belerang itu dari bawah tanah, dari perut bumi itu kan keluar pakai pipa gitu, Pak. Nah, keluarnya itu cair. Tapi ketika kena udara dingin itu langsung membeku. Nah, itulah yang digali di pacul gitu, Pak. Atau dipakai linggis gitu, diambil. Makanya bentuknya kan unik-unik gitu, Pak. Langsung dibawa bawa ke atas. Nah, nyampe atas ada semacam troli atau gerobak gitulah, Pak, untuk bawa ke bawah. Tapi dulu sebelum ada gerobak itu dipanggul, Pak. Beratnya rata-rata sekitar 90 sampai 100 kilo. Dan itu harganya per kilo, Pak ya, harga ngangkutnya itu. Harga dari atas ke bawah itu hanya Rp900 per kilogramnya. Itu bisa dan kalau dia udah ini, Pak, udah lecet banget, udah kayak ada punuknya gitu sampai, Pak, sampai melengkung gitu. Iya, betul. Nah, kalau yang dia bisa 2 kali, nah yang kedua itu harganya Rp1.000 per kilogramnya, Pak. Jadi maksimal orang-orang rata-rata ya 2 kali bisa naik turun 2 kali ngambil itunya. Jadi palingnya 200 ribuan. Oke. Itu yang udah. Mas Helmi, itu yang namanya Ijen ya, terkenal di dunia. Itu ya, dari betul. Mana aja sih datang? Dari seluruh dunia itu datang ke sana? Iya, Pak. Rata-rata yang saya temui itu Perancis. Kemudian Inggris ada, Belanda itu banyak. Kemudian mana lagi ya? Australia Cina juga banyak. Cina ya banyak, tahun-tahun akhir-akhir 2-3 tahun yang lalu mulai banyak, Pak. Cina juga, dari Timur Tengah juga mulai ada. India juga mulai ada. Saya masih ingat waktu itu Mas Helmi ajak saya nginep di depan tempat tidur, di depan kamar itu sawah gitu ya. Itu penginapan apa ya namanya ya? Bentar, yang mana, Pak ya? Begitu buka pintu kita sawah tuh. Pemandangannya sawah gitu. Hotelnya apa dulu, Pak ya? Nah, hotelnya masih baru. Oke, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi yang saya mau cerita sebenarnya bukan yang itu. Ada satu hotel yang ada kolam renang. Kita lama di situ, foto-foto. Apa namanya? Betul, Hotel Ilira. Yang di lantai 3 itu, Pak ya, kolam renangnya. Oh, itu Ilira lain lagi. Itu lain lagi. Ini yang kolam renang di bawah. Oh, yang sawah-sawah itu Ijen Resort. Ijen Resort. Iya. Oke. Ini cerita hotel dulu gitu ya.
Jadi Ijen itu adalah hotelnya ada yang di kota. Sorry, Banyuwangi itu hotelnya ada yang di kota dan juga ada yang di daerah-daerah yang menuju deket-deket Ijen gitu ya. Destinasi, betul, Ya. betul. Oke, kalau ditanya, saya suka nginep di kota dan nginep juga di daerah sana. Kenapa? Karena begitu Iya. ke daerah itu perasaannya beda gitu ya. Dan itu menurut saya yang dijual adalah memang pemandangan, kita Iya, ngadem, betul. ya, itu luar biasa. Nanti saya mau nginepnya di situ aja, nggak mau di kota. Nah, Siap. kalau yang di kota Siap. itu, di kota itu hotel apa aja ya? Yang pertama, yang ada apa? Yang tari itu tari apa? Yang nari Tari apa? cewek, patung. Oh, Ilira. Ilira, iya. Nah, Ilira Ilira ada. itu ada patung apa? Gandrung. Gandrung. Nah, ya Ilira ada Gandrung Sewu. Nanti ingetin saya tentang Gandrung Sewu. Lalu ada Ilira. Lalu saya juga pergi ke hotel hotel apa yang namanya Aston. Terus Ya, ada Aston. hotel apa lagi? El Royal. Air El Royal. Royal. Betul. Ya. Iya, betul. Kemudian yang baru ada Luminor, Dialog. Oh, Hotel Luminor Dialog ada yang di sana. kemarin dikunjungi. Ada, Pak, baru setahunan yang lalu. Oke, lalu tadi Dialog. Dialog itu yang dikunjungi presiden kemarin, itu Dialog. Terus yang buat konferensi pers kemarin yang Villa Solong itu sampingan, dempetan. Oh, Satu Villa Solong lokasi. apa? Hotel juga. Hotel juga, cuma 7 rumah, bentuknya rumah, Pak. Jadi Oh, jauh-jauh gitu lokasinya, kayak resort. kayak resort. Itu baru juga. Ya, baru 3-4 tahunan. Udah lebih Oke. lama sih daripada Dialog. Dulu udah ada dong. Yang mana, Pak? Waktu Villa saya Solong? datang. Iya, bukan. Iya, Villa Solong waktu saya ke sana udah ada belum? Saya lupa tahun berapa itu, Pak ya? 2018 ya. Iya. Kayaknya baru-baru buka itu, Pak. Baru buka ya. Oke. Iya. Sekarang Iya, yang betul. dialog itu lebih bagus dari Ilira atau sekelas? Lebih mahal, Pak, dan lebih bagus. Lebih mahal dan lebih bagus. Iya, Oke. itu 2 kali lipatnya Ilira harganya yang paling murah. Oke. Lokasinya di mana? Dari Ilira itu kira-kira cuma 5-10 menitan, Pak. Ke arah Terus itu di depan, ke arah utara, ke arah Ketapang. Ke arah sejalur sama yang Ilira. Itu di belakang Luminor. Oh, di belakang Cuman- Luminor. Oke. Oh, dulu kan pernah makan yang di seafood pesona ikan bakar itu, Pak. Iya. Nah, itu di depannya itu. Di depannya itu ada jalan ke timur. Oh. Pada saat itu belum ada kayaknya. Waktu Pak Anton kesini belum buka kayaknya. Masih pembangunan kayaknya. Iya. Oke. Loncat ke tadi sebelum lupa. Gandrung. Sewu Oh, iya. Gandrung. Nah, Gandrung itu apa? Gandrung itu tarian apa namanya? Kalau dulu yang narikan itu cowok, Pak. Oh, Kalau dulu yang nari cowok. Kemudian beberapa entah tahun kemudian ganti cewek. kenapa? Saya lupa sejarahnya kalau yang gandrung itu, Pak. Namanya Gandrung Marsan. Oh, oke. Tapi saya Agak lebih lupa sih suka. kalau itu. Tapi saya lebih suka kalau yang narinya cewek sih. Kalau cowok nggak gimana gitu. Iya, kalau nggak salah ingat, Pak ya, dulu zamannya kolonial Belanda itu, waktu penjajahan itu sebagai media, Pak. Gandrung itu untuk media, sebagai apa ya, Kak, spionase mungkin, Pak, istilahnya, Pak. Oh. Oke. Menarik. Sorry. Siap. Bersin malahan gitu ya. Untung kita Kapan jauh. ke Banyuwangi? Iya itu, Pak. Karena saya pakai masker, Pak. Kapan ke Banyuwangi lagi, Pak? Kapan buka? Ya, itu. Iya. Bukanya udah, tapi ribetnya itu, Pak. Iya. Tapi mau nggak mau. Oke, sekarang Iya. kita bicara mengenai objek wisata ya. Objek Iya, Pak. wisata di Banyuwangi.
Di dalam kota ada apa aja? Dalam kota ada Pantai Bum, ada Taman Sri Tanjung, ada apa namanya Pendopo, Taman Belambangan, sama air terjun Jagir kayak gitu, Pak. Cuman yang paling sering dikunjungi kalau sore ini adalah kalau tiap sore Pak itu Pantai Bum sama Taman Belambangan. Kalau Taman Belambangan dan taman itu untuk jogging-jogging olahraga. Kalau yang di Pantai Bum rata-rata family, Pak. Keluarga bawa anaknya main pantai kayak gitu, main pasir. Iya, oke. Nah, kalau kita bicara mengenai Banyuwangi, ada 2 tempat yang terkenal. Kudu datang. Satu adalah Ijen. Banyuwangi adalah Ijen. Ijen adalah Banyuwangi. Satu lagi adalah Pantai Pulau Merah. Betul. Ya. Cuma dulu nggak jauh. Dulu merahnya nggak kemerah-merahan. Iya. Sekarang udah dicat ulang belum? Udah dicat ulang biar merah. Kayaknya tetap hijau, Pak. Oke. Karena yang merahnya ketutupan pohon. Nah, oke. Kita dari Banyuwangi kalau menuju Pulau Merah ke mana aja tuh? Saya ingat di sana kita tempat apa namanya? Lord of the Ring. Oh iya, Jawatan. Betul, hutan Jawatan. Itu udah mulai buka kayaknya, Pak, minggu ini. Mulai Senin kemarin. Itu hutan Jawatan kayak Lord of the Ring, Pak. Hutan Fangon, Pak ya. Dan itu adalah yang menarik daripada Jawatan ini di bawah apa namanya perhutani. Betul. Ya, perhutani. Yang menarik dari sana adalah bahwa kita datang ke sana sebenarnya ngelihatnya adalah pohon-pohon besar yang uniknya pohon besar batangnya itu ada lumut. Sehingga pada waktu kita foto harus pinter ngambil angle-nya itu persis seperti kita lagi ada di film Lord of the Ring gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman datang ke Banyuwangi harus pergi ke Jawatan ya. Oke. Nah, lalu dari sana kita kemana? Ke Pulau Merah. Tapi saya ingat ada sesuatu yang Pak Anton suka tuh di dekat Pulau Merah. Tuh tongseng, Wah. Yang Bapak sampai nambah nasi itu. Aduh, itu tongseng. Tongsengnya itu sebenarnya biasa-biasa aja. Coba kasih isinya apa dari tongseng itu yang bikin wah. Iya. Bumbunya pas, Pak ya, dagingnya juga, bikin kangen, Pak. Saya kalau ada teman-teman yang ada tamu ke sana, saya pasti nitip itu, Pak. Nitip tongseng itu untuk dibawa pulang. Tongseng buntut ya itu ya? Iya, tongseng buntut. Waduh, enak banget. Luar biasa itu. Nah, selain itu juga itu buah naga. Oh ya, di sekitar itu banyak petani buah naga dan lahannya lumayan luas-luas. Dan untuk mempercepat biasanya pembuahannya, Pak, biasanya 3 kali, ini bisa 4 kali mereka pakai lampu, Pak. Jadi kalau malam itu udah kayak resort gitu. banyak tamu yang bingung, kaget itu. Mas, itu tempat apa kok kayaknya bagus gitu. Dikira hotel, Pak. Padahal kebun buah naga. Iya, jadi kebun buah naganya di sana itu diterangi oleh lampu-lampu dengan alasan bahwa ternyata proses pembuahannya yang tadinya biasanya berapa kali ini bisa bertambah lebih 1 kali karena gara-gara lebih cepat ada ini. Oke. Sekarang harga buah naga apa nih? Turun apa naik nih? Kemarin kayaknya mulai naik, Pak ya, karena agak langka. Nah, kalau yang waktu panen raya itu, Pak, yang ongkos petiknya aja lebih mahal daripada harga per kilonya. Waduh, seperti gimana? Itu sampai dibuang-buang kadang, Pak, atau kadang nggak dipetik. Karena ya percuma, malah minus dimetiknya. Makanya udah mulai ini sih, Pak, pengolahan setelah pasca panen, Pak. Jadi mungkin dibikin kerupuk, ada sari buah naga, kerupuk keripik, terus apa lagi ya? Ada beberapa olahan dari buah naga akhirnya.
pada Emang kalau nggak waktu diolah, ya kalau nggak terus diolah ya hancur, Pak. betul Buahnya betul nggak tahan betul. lama. Itu kalau 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 lagi panen begitu harga berapa? Oh, yang harga itu 3.000 kadang, Pak. Waduh, Kadang 3.000. 10.000 itu. 10.000 3.000. itu bisa 5 kilo loh, Pak. Waduh. Ongkos met Ya itu makanya ongkos metik 5.000. bisa lebih mahal. Oke, Ongkos petiknya 3.000-an. iya, kesian, kesian. Kita Iya, betul. prihatin juga. Oke, nah kalau kita sampai ke Pulau Merah, itu ada sih ceritanya kenapa disebut Pulau Merah? Karena tanahnya yang di pulau itu semacam tanah lempung, Mbak. Dan di sini nyebutnya itu merah. Karena kalau tanah biasanya kan coklat apa atau hitam, Mbak ya. Kalau di situ kalau misalkan digali di tanahnya itu merah, Pak. Hmm, Lebih jadi merah marun, lebih ke merah marun atau merah hati gitu. oke. Makanya Jadi disebutnya Pulau Merah. jadi Pulau Merah, Pulau Merah. Waktu saya ke sana adalah lebih kepada pahit. Iya. Karena pulaunya lebih kelihatan merahnya itu di sisi yang dari lautnya, Pak. Kalau di sisi kita kan banyak pohonnya, kayak gunung. Tapi kalau di sisi baliknya itu kayak tebing gitu, Pak. Nah, tebingnya itu yang warna merah. Oke, Cuman oke. kita ke situnya kan susah naik kapal. Iya, iya. Lalu dari situ kita kemana lagi ya? Kalau kemarin sih kalau deket situ ada Pantai Mustika, ada Wedi Ireng kalau nggak salah, Pak, waktu itu. Oh ya, ke Oh, Pantai iya, Mustika makan degan itu, Pak, ya. iya. Sama Makan Wedi Ireng. ya Wedi Iya. Ireng. Wedi Ireng itu apa sih, Pak? Wedi itu pasir. Jadi kalau di Pulau Merah itu kan pasirnya semacam putih atau coklat gitu, Pak ya. Nah, di Pantai Mustika juga semacam pasir putih. Nah, kalau di Wedi Ireng itu ada pasir putihnya, tapi juga ada pasir hitamnya. Dan itu Oh, kayak bernyampur gitu, Pak. Kolaborasi gitu mereka. Jadi namanya Wedi Ireng. iya. Nah, itu ternyata ya Wedi Ireng itu adalah eh, pasir vulkanik. Jadi Oh iya, Pak. dari letusan Gunung Merapi itu adalah pasir vulkanik. Biasanya makanya warnanya hitam. Oh, Ya. Di sana ada berarti gunung yang nggak? ada itu di balik gunung sih, Pak. Maksudnya kan tempatnya tersembunyi gitu, malah tersembunyi di balik gunung sih emang. Ya mungkin dulu Eh, aktif mungkin, Pak ya. iya, Ya iya. kalau kalau kita naik darat jalan itu emang melewati bukit, Pak. Oke, Iya, melewati oke. gunung. Iya, iya. Oke. Nah, iya saya di situ seneng seneng makan degan kelapa muda Iya, ya, seger. betul. Ini Bapak Ibu teman-teman dengerin ya suara ombaknya itu eh, terasa banget gitu ya. Di sana panas nggak? Sekarang, Pak. Kalau hawanya dingin sekarang, Pak. Ah, Hawanya dingin, tapi kalau siang ya panas matahari, Mas. panas Tapi matahari. kalau malam malam dingin karena ini kan mau ke musim kemarau yang Agustus, Pak. Biasanya Juli Agustus itu kalau di gunung itu dingin-dinginnya, Pak. Jadi kalau Oh, di Ijen itu bisa 0 derajat kalau bulan-bulan oh, Agustus. oke, oke. Tapi Nggak ada es ya? Nggak ada salju ya? kalau salju sih enggak, tapi bunga es, Pak. Jadi embun-embun itu Oh, jadi es, Pak. oh, oke, oke. Ya, Kalau ya, ya. kalau kita camping biasanya di tendanya itu jadi bunga es. Es, Nah, oke. Oke. tapi bulan-bulan Agustus itu bagus-bagusnya Kawaijan, Pak. Jadi kayak asap itu enggak seintens waktu malam, juga awannya itu biru. Jadi buat foto itu enggak kayak di foto studio. Kalau musim-musim hujan kan rawan hujan, kemudian juga kadang mendung, kabutnya naik kayak gitu. Jadi Oke. rata-rata turis bulan-bulan Agustus, Pak, ke sini. Mm-mm. Mas, kapan pesawat terbang lagi ke sana? Per Kalau nggak salah kemarin itu Garuda udah terbang apa per 1 Juli gitu, Pak, kalau nggak salah.
Oh, oke, 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 Garuda oke. 1 Juli. Udah mulai banyak di broadcast sama orang-orang Garuda sih Pak. Nah, oke, Pengumumannya. oke, oke, oke. Nah, kalau kita sekarang pergi untuk ke Banyuwangi, kira-kira berapa hari sih yang cocok? Acaranya seperti apa? Kalau yang rata-rata tamu datang 3 sampai 4 hari. Tapi yang paling Oke, sering 3 hari. oke, Jadi kayak Jumat, Sabtu, Minggu biasanya. Entah Jumatnya yang cuti, entah Seninnya yang cuti biasanya. Nah, oke. biasanya hari pertama liburan yang di dekat area bandara dan rutenya ke selatan, biasanya Jawatan sama Pulau Merah atau Wedira, Mustika atau Teluk Hijau. Nah, Nah, kalau hari kedua biasanya ke daerah utara, di Baluran, terus Pulau Tabuhan, Pulau Menjangan, kayak gitu. Kemudian malamnya biasanya ke Ijen. oke. Malamnya ke Ijen. Besok paginya biasanya pulang. Jadi Ijen itu destinasi yang terakhir. Hmm, Ketika udah capek, baru pulang dah. oke. Mas, tadi tadi sebut mengenai baluran. Itu Ya, terkenal sekali baluran itu. ya. Bapak tahu nggak terkenalnya dulu karena apa, Pak? Kalau di kalangan tamu itu, Pak. Pohon Raisa. Ya itu Pak, dulu awal-awal saya kan belum tahu video klipnya Raisa itu Pak. Ada tamu nyewa motor. Nah, itu Mas mau tanya pohon Raisa itu di mana ya? Lah, yang kayak gimana? Tunjukin video klipnya. Oh alah di Baluran. Disebut pohon jomblo Pak. Oh, di bawah pohon jomblo. Iya. Nah, dari Banyuwangi ke Baluran berapa jauh? 1 jam dari kota. Dari Dari bandara kota. 1 jam setengah. Oke. Dari bandara 1 jam setengah. Iya, yang kalau ke tempat yang banyak itu apa namanya, banteng apa sapi apa kerbau liar? Oh itu di Baluran itu Pak. Itu di Savana, Savana Bekol Savana. namanya. Iya, Betul. itu 1 jam aja sekarang. Dulu katanya, dulu jauh rasanya. Nah, 1 jam itu sampai gerbangnya, Pak. Sampai Oh, gerbang. Nanti masuknya kalau sampai Savana Bekol itu 12 kilo. Kira-kira Oke. 15 menitan. Sekarang jalannya udah sangat bagus, Pak. Udah kayak jalan tol. Udah bagus banget, jadi nggak perlu waktu lama. Mungkin Oke. waktu sama Pak Anton dulu masih jalannya jelek banget kalau nggak salah. Iya, iya. Terus ada satu lagi yang pantai apa yang untuk surfing, surfing Oh, di Jilen. Jilen, ya Ya, Pelengkung. Pelengkung. Betul. Iya, Alas itu. Purwo. Nah, itu gimana Pelengkung? Itu kita pergi ke sana Pelengkung. Pelengkung itu disebut pertama ombaknya emang tabung ya, berbentuk tabung dan salah satu yang terbaik di dunia. Bulan-bulan September itu bagusnya, Pak. Jadi di situ ada beberapa hotel, ada 3 sampai 4 hotel yang lebih ke cottage bentuknya. Cuman ya lumayan mahal-mahal. Ada yang mulai 1 jutaan lah intinya di daerah sana. Biasanya mereka juga jual paket surfingnya juga. Jadi nginep sama paket surfing dan biasanya itu tamunya langsung Pak dari Bali naik kapal. Dari Jimbaran atau mana itu nggak melalui darat. Jadi naik kapal dari Bali. Dari Bali itu. Biasanya yang jual paket wisatanya yang Jilen itu juga dari Bali yang dapat tamunya. Karena emang Oke. tamu-tamu surfing, tamu khusus hobi. Trip hobi. Dari kota Banyuwangi ke Jilen berapa jauh? Kalau sampai gerbang Alas Purwonya kira-kira 1,5 jam, 1,5 jam, 2 jam lah, dua jam. Tapi sekarang masuknya udah sangat mulus Pak jalannya. Jadi Udah 15 menit. nggak begini-begini Udah, lagi. Oh, udah mulus banget Pak istilahnya, baru di aspal akhir tahun kemarin kalau nggak salah selesainya Pak. oke, Jadi oke, baru oke. dibuka itu udah, bisa kebut-kebutan istilahnya Pak. Oke. Nah, itu Alas Purwo. Itu Iya. itu mistik. 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 Iya. Rata-rata tamu takut Pak mau ke situ. Kenapa? Takut karena
karena dia lihat di blog atau di website itu rata-rata yang ditulis isinya yang mistis-mistis, Pak. Karena emang ya mungkin emang banyak yang ritual sih, Pak. Di sana namanya ada Goa Istana. Nah, Goa Istana itu emang banyak yang bertapa gitu, Pak, di goa tersebut. Terus kalau bulan Suro itu juga ada rombongan yang emang untuk kegiatan ritual gitu. Kemudian kalau yang orang-orang Hindu itu di situ ada pura namanya Giri Saloka. Nah, itu biasanya kalau orang Hindu atau orang Bali sana nganggep kayak Mekahnya gitu, Pak. Kayak Mekahnya mereka, Pak. Jadi sampai berapa bis-bisan gitu, Pak, datang ke sana. Jadi kalau di Ketapang udah mulai banyak bis, orang pakai udeng, baju putih, jalannya ke selatan, itu dipastikan ke Alas Purwo, Pak. Dan sekitar situ, daerah Tegal Dilimo itu emang mungkin lebih banyak Hindunya kayaknya, Pak, mayoritasnya. Jadi kayak kampung Bali gitu. Iya, ada hal yang menarik tentang Banyuwangi ya. Ini Pak Anas sendiri loh yang cerita. Iya, lengkapnya apa namanya, Pak Aswar Anas. Abdullah Aswar Anas. Aswar Anas ya. Jadi Pak Aswar Anas cerita, dia bilang, saya waktu itu ketemu di mana ya, di Gorontalo. Ketemunya di sana. Iya, di Sudang. Kebetulan Pak Aswar Anas datang juga lagi sharing mengenai pariwisata, dan juga ada Pak Arif Yahya, Menteri Pariwisata. Jadi Pak Aswar Anas itu cerita, dulu yang namanya Banyuwangi ini adalah tempat transit dari mau ke Bali ya. Nah, jadi tempat toilet stop, dia bilang, tempat tempat toilet stop. Ya, itu di Banyuwangi. Lalu yang permasalahan adalah soal kebersihan. Bagaimana tempat supaya bersih, supaya orang datang. Ada satu pantai, saya lupa nama pantainya apa, tapi di sana ini adalah kebanyakan orang Madura. Nah, orang Madura itu soal kebersihan nggak begitu apa ya namanya, nggak begitu memperhatikan. Tapi kalau ada festival, kalau ada perayaan, ini orang-orang Madura ini adalah bersih. Jadi salah satunya supaya pantainya bersih, tiap hari dibikin festival. Tiap minggu dibikin festival. Jadilah itu pantai yang paling bersih, katanya. Saya nggak tahu itu pantainya di mana gitu ya. Tapi menurut saya ini kan persoalan pendekatan budaya. Pendekatan yang bukan soal suku sebenarnya. Dia datang ke sana udah terbiasa dengan seperti itu ya, dia melakukan seperti itu. Tapi pada waktu perayaan, festival, ada apa, acara, ya dibersihin katanya. Makanya akhirnya dibikin tiap minggu. Nah, ngomong-ngomong sekarang festival juga di Banyuwangi ini ada tiap minggu festival ya, Pak? Iya, betul, Pak. Betul. Sebelum pandemi itu sebulan bisa 12 kali, Pak. Itu lebih dari jumlah minggu, Pak. Tapi luar itu biasa. Sampai bingung milih mau lihat festival yang mana, Pak. Tapi luar biasa, luar biasa. Saya melihat Pak Bupati ini luar biasa, membangun satu kota yang kalau saya lihat sekarang memang pada dasarnya Banyuwangi ini cocok untuk pariwisata. Orangnya ramah, ya ini cocok. Tempat wisatanya jelas ada. Lalu makanannya juga, waduh, itu banyak. Ada. Iya. Mas, ceritain dong suku Osing itu apa sih? Suku Osing itu suku yang ada asli Banyuwangi. Bukan, sebetulnya kan dia punya keunikannya tuh suku Osing itu nggak punya kepala suku, Pak.
Jadi kalau suku-suku yang lain nggak ada kepala suku gitu, nggak ada. Tapi kayak paguyuban gitu ada. Kalau kepala sukunya nggak ada. Yang kedua punya bahasa sendiri, bahasa Osing. Cuman kalau dilihat dari kosakatanya itu mirip-mirip apa namanya Purwokerto itu Pak, yang ngapak itu Pak. Secara apa namanya kata-katanya itu mirip Pak. Kayak makan itu di sana Madiang, di sini juga Madang Pak. Banyak yang mirip. Ya nggak tahu sih, kayaknya itu ada asimilasi dari Mataraman, Lombok Mataraman sama Bali Pak, sama Jawa. Jadi Osing itu tadi. Kemudian banyak budaya-budaya atau adat istiadat Pak. Jadi kalau misalkan di Kemiren, di salah satu suku yang masih atau daerah desa yang masih kental dengan budaya Osing itu di Kemiren. Itu hampir tiap minggu ada acara kayak selamatan Pak, yang selamatan sawah, yang selamatan ya apa namanya, banyak hal-hal ini ya, selamatannya intinya. Jadi saya punya teman di sana itu hampir tiap bulan itu ada undangan selamatan, undangan makan-makan Pak. Makanya kemudian sama Banyuwangi dijadiin festival, kayak festival apa namanya, Tumpeng Sewu, Ngopi Sewu, pokoknya banyak festival yang diadakan di desa adat ini. Yang dulunya adat budaya dimasukin ke festival, dijadiin festival. Jadi kayaknya budaya di Banyuwangi seperti itu Pak. Masing-masing daerah punya adat istiadat yang itu dijadiin festival. Jadi ngundang banyak ini orang. Keren. Itu dong, saya masih ingat waktu ke sana ke Pak Iwan gitu ya. Betul. Ada pesinden Osing ya, lalu cerita segala macam, lalu rumah-rumah Osing. Tapi saya juga pernah diajak Mas Helmi waktu itu pergi ke tempat yang ngopi Osing itu. Ngopi Osing ya, yang di Pak. Malam-malam. Yang mana waktu itu Pak? Itu yang selain Pak Iwan itu Pak ya? Iya. Udah lama banget Pak ya. Saya diajak ngopi. Nah, yang saya suka adalah, pertanyaan saya adalah kenapa Banyuwangi juga ada kopi gitu ya? Ternyata ada kopi kan? Iya Pak, karena ada ijen Pak. Jadi kopi itu kan hidup di ketinggian tertentu Pak, atau bagus di ketinggian tertentu. Nah rata-rata yang daerah Kalibendo itu kebun kopi Pak. Kan ada beberapa perkebunan yang di bawah lereng ijen. Nah itu rata-rata kopi Pak. Sampai ke utara perkebunan Kali Kelata, mulai dari selatan Kali Baru itu kopi. Jadi dari ujung ke ujung isinya perkebunan kopi Pak. Kopi sama coklat. Oke. Iya, itu coklat, cengkeh, kopi, ya. Ini luar biasa. Dan saya suka juga di sana kalau belanja oleh-oleh, kemana itu namanya? Ke Oseng Deles. Oseng Deles, wah ya, itu. Tapi ini ya teman-teman, kalau ke Banyuwangi mampir ke Oseng Deles. Tapi ya selain Oseng Deles, saya suka yang itu loh, Mas Helmi bawa saya makan ke ayam goreng apa itu. Oh iya, bebek ayam sama bebek lumpang. Iya. Aduh, itu apa, 2 kali apa gitu ya tiap malam situ kalau nggak sering itu sampai yang anaknya Mbak Nilam itu yang kebab Turki itu kan seminggu di sini Pak, 6 hari itu hampir 3 hari tiap malam makan malam di situ Pak, meskipun wisatanya jauh makan malamnya di situ karena anaknya seneng banget, yang paling kecil itu. Iya. Senang, saya juga senang ke situ ya. Jadi sebenarnya yang bikin saya senang itu ada 2. Satu, itu bebeknya itu yang saya senang itu adalah yang satu makanan enak ya, makanannya enak, cocok. Kedua,
si bapaknya itu loh. Aduh, saya Iya. rasanya itu begitu nyaman. Saya rasanya nyaman. Banyak punya saya Betul. tanyain Betul. mau apa gimana gitu ya. Aduh, ini rahasia. Betul. Itu yang buat saya sebenarnya merasa nyaman. Ingat Betul. waktu saya dengan grup datang, lalu kita makan Iya. di sebelah bandara. Oh iya, betul Pak. Sunosing. Itu juga Oh orangnya iya. lagi. Saya makanya dari situ saya mulai melihat gitu ya. Ternyata orang Iya. Banyuwangi itu orangnya memang secara culture kebudayaannya itu baik-baik. Betul. Ini cocok untuk menjadi satu destinasi pariwisata. Oke, Betul. Mas Helmi, ini waktunya Oke. kita cuma 1 jam. Nanti sebentar lagi ini mati sendiri. spread gitu ya. Siap. Iya. Siap, Oke, Mas Helmi, apa harapan Mas Helmi nih? Udah di pariwisata kan sekarang. Selama pariwisata nggak ada, Mas Helmi jadi ngapain nih? Bisnis apa nih? Akhirnya banyak belajar bisnis baru, Pak. Iya. Yang sebelumnya nggak pernah terpikir atau emang nggak memikirkan itu, fokus di travel. Karena bisnis saya semua geraknya di lini yang sama, pariwisata semua. Rental motor iya, rental mobil iya, pariwisata. Turnya, homestay-nya juga iya. Satu bisnis, satu lini. Jadi mulai banyak mencoba peluang-peluang baru atau ya mungkin sebelum emang benar-benar buka pivot dulu, Pak. Mulai memikirkan untuk pivot dulu. Oke. Kalau hotel memang udah lebih siap. Osing Deles juga udah buka ya. Udah, Pak, restonya udah buka. Udah buka dari dulu buka sih, Pak, nggak tutup sih. Oh, tutup. Oke. Kalau yang Sunosing yang tutup masih, Pak. Tapi yang Sunosing yang deket Ketapang itu masih buka. Hanya beberapa yang buka. Oke. Jadi ini udah siap. Kemarin yang dari Banyuwangi itu Mas Helmi yang kirim videonya atau saya dapat dari mana ya? Mungkin di IG banyak, Pak. Oh, di IG Banyuwangi. Iya. Oke, Mas Helmi, terima kasih. Siap. Nanti kita jalan lagi kasih tahu ya. Kalau perlu nanti kita syutingnya di tempat yang lain ya. Oke. Siap, Pak. Siap. Thank you. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam.